Oke, buat teman-teman subscriber Muhammad Arilau, saya bersahabat lama dengan beliau ya. Beliau seorang notaris, tempat saya diskusi berkaitan dengan masalah-masalah hukum perusahaan. Sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, banyak masyarakat ya yang masih belum tahu ada perubahan-perubahan apa berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan di sebuah perusahaan. Kita mau ulas, kita mau diskusi ini Pak Eka. Menurut Pak Eka, berkaitan dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, perubahan apa aja sih yang menonjol yang memang masyarakat harus paham? Dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, ya kan, itu kan banyak aspek yang dirubah. Karena di undang-undang tersebut tidak hanya banyak beberapa undang-undang yang diperbaharui, ya kan, tidak hanya dari segi perburuan, dari segi tenaga kerja, ya kan, tapi yang lebih kalau saya sih garis bawahi lebih kepada terefektivitasan dalam proses perizinan berusaha. Ya kan, bagaimana sih masyarakat membuka usaha yang baru dalam terutama dalam sektor UMKM-nya, ya kan, karena yang menghidupkan perekonomian suatu negara itu kan ditopang dari UMKM-nya, ya kan. Kalau UMKM yang maju, otomatis negaranya juga ikut maju kan. Dan konsep saya melihat konsepnya di situ, di UMKM ya. Iya. Kalau untuk di perusahaan sendiri kayak badan hukum, PT dan lain-lain itu pada intinya nggak terlalu banyak perubahan. Nah, PT yang di Cipta Kerja itu kan fokus atau konsepnya kepada PT UMKM. Karena ada juga PT yang sudah dikategorikan PT UMKM. Nah, yang uniknya di sana pengaturannya bahwasanya PT UMKM itu bisa didirikan oleh satu orang. Oh, perubahannya di situ ya? Perubahannya di situ. Sedangkan kalau di Undang-Undang PT 2007 yang kita ketahui selama ini, itu PT itu minimal didirikan oleh 2 orang. Ya kan, didirikan oleh 2 orang, minimal 2 orang, ya kan, dengan profit sharing saham. Nah, dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang yang telah disahkan 11 tahun 2020 ya, kalau dikoreksi nanti, itu PT itu bisa didirikan oleh minimal 1 orang, dan itu hanya cukup dengan suatu pernyataan pendirian dari yang bersangkutan. Pernyataan itu yang nantinya dimohonkan atau didaftarkan lah ibaratnya di Kementerian Hukum dan HAM. AHU ya? Iya, di AHU. Nah, bagaimana pelaksanaannya, teknis pelaksanaannya, dan itu menunggu peraturan pelaksanaannya atau peraturan turunannya nantinya kan? Dan ini dalam proses ya? Iya, itu dalam proses dengan baik itu berupa PP atau Perpres atau nanti Kemenkumhamnya sendiri. Tapi dalam undang-undang sudah mengakomodir seperti itu. Tapi sekarang pelaksanaannya kan belum, karena peraturan pelaksanaan kan di peraturan pelaksanaan ya. Itu berkaitan dengan PT. Hal-hal apa aja sih yang sebenarnya masyarakat ini diuntungkan Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, terutama dalam hal ya dari yang fokus yang saya bilang tadi, UMKM. Orang mau bikin usaha lebih mudah. UMKM itu lebih mudah. Dan satu yang kalau juga perizinan itu tidak ada yang izinnya dengan skalanya kecil dan kemudian dalam yang sedang juga, yang kemudian ada yang perizinan cuma cukup dengan NIB-nya saja, jadi tidak perlu menempuh izin usaha. Tentu ada sektor-sektor bidang usaha tertentu. Bidang usaha tertentu apa saja sih yang cukup dengan hanya NIB saja, tanpa harus menempuh izin usaha yang lainnya. Tapi tentunya bidang usaha yang menimbulkan dampak yang cukup berat atau terhadap lingkungan, contohnya misalnya tentu diperlukan izin tambahan, lingkungan atau apa dan segala macamnya. Itu tetap ya. Tapi bidang-bidang usaha yang tidak menimbulkan risiko yang berat atau risiko yang tidak ada, mungkin contohnya perdagangan ya atau apa, kan itu kan terlalu teknisnya nanti ya kan. Itu cukup dengan NIB-nya saja. Itu sih yang dipahami seperti itu. Jadi kalau secara kuncinya sih lebih gampang orang berusaha gitu. Lebih gampang ya? Lebih gampang orang berusaha. Berarti dulu orang bikin CV, banyak izinnya banyak gitu.
Dulu mau bikin PT, Syaratnya banyak juga dan segala macam. Sekarang dengan diakomodir Undang-Undang Cipta Kerja, bikin PT pun bisa dengan satu orang saja. Gitu loh. Modal untuk modal dan itu sendiri. tidak perlu ke notaris. Oh, nggak perlu ke notaris. Cukup dengan pernyataan kan yang dibikin kan. Dan itu pernyataan itu yang didaftarkan atau yang dimohonkan pendaftarannya di Menkumham. Gitu Jadi loh. langsung ke Menkumham ya. Ya. Nah, Cuman teknisnya bagaimana itu nanti kan tergantung peraturan pelaksananya. Itu yang belum keluar sampai saat ini. Oke. Nah, oke. Jadi intinya di dalam perubahan kebiasaannya itu ada di situ ya. Kalau modal ada. Modal malah mereka sendiri yang menentukan. Kalau dipersyaratkan dalam Undang-Undang 40 2007 mengenai PT minimal itu kan minimal 50 juta ya. 50 juta. Kalau di dalam ini itu bisa ditemukan oleh para pendirinya sendiri. Dalam artian tentu kemungkinan juga bisa di bawah itu dong. Di bawah 50 juta ya. Iya. Karena bisa ditentukan sendiri kan. Iya. Oke, jadi mungkin itu ya sekilas keuntungan yang bisa masyarakat peroleh. Jadi silakan aja buat masyarakat, silakan jadi pengusaha ya. Dan yang penting itu gandeng lawyer ya, corporate untuk supaya ada protek secara hukum pada saat menjalankan bisnis. Jadi hanya fokus di bisnisnya aja, nggak khawatir dengan permasalahan hukum karena itu ada bidangnya sendiri-sendiri nantinya. Oke, mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat. Ikuti terus channel ini ya, mudah-mudahan kita bisa selalu memberikan edukasi kepada masyarakat dan itu kita gali habis sesuai fakta yang ada. Makasih.